Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, kepada Ibu Mulyatun selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia, Koordinasi, dan Organologam, serta tak lupa kepada teman-temanku yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Titin Wahyuningsi, NIM 1908036016. Saya dari kelas Kimia 4A. Di sini saya akan mencoba menjelaskan subbab pada kimia koordinasi, yaitu mengenai isomerisme ligan. Nah, sebelum masuk ke materi, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu isomerisme ligan? Berbicara tentang ligan, tentu sudah tidak asing lagi ya bagi kita. Untuk mengingat sedikit nih, ligan itu apa sih? Jadi, ligan adalah suatu basa Lewis di mana mempunyai elektron bebas untuk didonorkan, atau singkatnya ligan berarti punya PMB gitu ya. Sedangkan pengertian dari isomerisme itu adalah suatu senyawa dengan rumus kimia tertentu yang mungkin memiliki susunan atom-atom yang berbeda. Sehingga isomerisme ligan itu dapat diartikan gabungan dari dua ligan atau lebih, di mana dua ligannya itu adalah pasangan isomer yang dapat membentuk kompleks dengan atom pusat yang sama. Jadi nanti ada kerangka atau struktur, jadi dia itu nanti membentuk kompleks tapi memiliki atom pusatnya sama. Isomerisme ligan termasuk ke dalam isomerisme struktural. Selain itu, isomerisme ligan bisa disebut juga dengan keisomeran kerangka. Maksudnya apa? Maksudnya itu memiliki gugus fungsi yang sama, tetapi nanti kerangkanya itu berbeda. Nah, di sini ada contohnya 1,3 diaminopropana atau trimetilen adiamina atau TN dengan 1,2 diaminopropana atau propilen adiamina atau PN. Berikut adalah gambar dari senyawa yang tadi sudah disebutkan. Jadi dia itu mempunyai atom pusat yang sama, di mana atom pusatnya adalah M atau metal atau sering disebut juga dengan logam. Jadi dia itu strukturnya sama, gugus fungsinya sama, tetapi kerangkanya itu yang berbeda. Itu namanya isomerisme ligan. Untuk selanjutnya, di sini ada gejala isomerisme ligan juga teramati pada senyawa kompleks dengan ligan aromatik yang memiliki substituen pada posisi orto, meta, dan para. Jadi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah ligan aromatik dan posisi orto, meta, dan para. Kita masuk dulu nih ke ligan aromatik ya. Jadi ligan aromatik itu adalah ligan yang sangat stabil atau paling stabil, di mana dia mempunyai ciri-ciri yaitu 1. Siklik atau membentuk cincin. Yang kedua ada datar atau diartikan semua karbonnya itu terhibridisasi sp2, di mana nanti bentuknya trigonal planar. Untuk ciri yang ketiga ada konjugasi penuh. Maksudnya elektronnya nanti bisa berselang-seling antara satu sama lain. Untuk ciri yang keempat ada memenuhi aturan Haskell, yaitu 4N+2. Biasanya ligan aromatik itu bentuknya adalah benzena. Untuk yang selanjutnya itu ada posisi orto, meta, dan para. Kita masuk ke pengertian dari posisi orto, di mana bila substituennya berada pada 1,2 dari benzena. Lalu untuk posisi meta itu bila substituennya berada pada 1,3 dari benzena. Untuk yang para, yaitu bila substituennya berada pada 1,4 dari benzena. Nanti akan diperlihatkan contoh kerangka atau contoh gambarnya seperti apa. Di sini ada contohnya, yaitu ada bis etilen adiamina NN
klorotoluidina kobalt 3 klorida atau COClEN2 NH2C6H4MeCl2, mohon maaf ini kurang 2, dengan struktur dari ion-ion kompleksnya yaitu COClEN2 NH2C6H4Me2+. Nah, ini adalah contoh kerangkanya dari tadi ya, senyawa yang sudah disebutkan. Di sini itu ada posisi orto, posisi meta, dan posisi para. Seperti yang sudah disebutkan bahwa pengertian dari posisi orto itu bila substituennya berada pada 1,2 dari benzena. Bisa dilihat teman-teman, untuk penomoran itu kan dimulai dari H3C ya. H3C, lalu turun ke bawah untuk H2N. Jadi penomorannya 1,2 dari benzena. Itu untuk orto. Untuk posisi meta itu adalah 1,3 dari benzena. Dimana CH3-nya itu di atas, berarti 1, kita berarah ke kiri. Ke kiri ya, berarti 2, lalu 3. Dimana nomor 3 itu adalah H2N. Jadi 1,3 dari benzena. Itu bentuk dari posisi meta. Untuk posisi yang selanjutnya adalah posisi para, di mana bila substituennya berada pada 1,4 dari benzena. Kita lihat CH3-nya atau H3C-nya itu ada di atas juga, tapi sebelah kanan, itu berarti nomor 1. Lalu kita bergesernya bebas ya, mau ke kiri atau ke kanan sama saja, karena nanti juga si H2N itu nomornya tetap 4, kalau mau dari arah kiri ataupun dari arah kanan. Jadi posisi para itu 1,4 dari benzena. Jadi untuk mudahnya itu kita harus ingat kalau orto berarti 1,2, kalau meta 1,3, para 1,4. Untuk posisinya bebas mau di mana saja, yang penting kita pegang kata kuncinya atau pengertian dari posisi tadi ya. Jadi kurang lebih penjelasan mengenai isomerisme ligan itu seperti itu. Jadi intinya dia itu membentuk kompleks tetapi memiliki atom pusat yang sama. Gugus fungsinya sama, tetapi kerangkanya berbeda. Seperti itu ya teman-teman, semoga dapat dipahami. Nah, alhamdulillah sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, dan saya persilahkan apabila ada yang ingin ditanyakan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.